Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di subuh kali ini kembali kita bisa duduk setelah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Kembali insyaallah kita akan hidupkan kembali kajian Senin pagi di Masjid Nidaul Ilmi, dan pagi ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat viral, masih bicara tentang dunia paranormal. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar. Dan tidaklah Sulaiman melakukan kekufuran, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang berlaku kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babylon yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, maksudnya Harut dan Marut, mengajarkan sihir tersebut kecuali akan berkata, kami ini hanya mendatangkan fitnah, maka jangan kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Akan tetapi mereka juga malah terus mempelajari dari Harut dan Marut apa yang bisa memisahkan seseorang dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka mendatangkan madarat kepada siapapun kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mengajarkan apa yang mendatangkan madarat kepada mereka dan tidak membawa manfaat. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui barang siapa yang berlaku jual beli dalam masalah sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian baginya kelak di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan amat buruk apa yang mereka jual belikan, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 102 ini, dari asbab nuzulnya adalah ada dua perkara yang sangat masyhur yang disebutkan para ulama tafsir. Asbab nuzul yang pertama, ketika orang-orang Yahudi Madinah dari kalangan Bani Quraidah
kemudian Bani Qunaiqah dan Bani Nadhir. Sebelum hijrah Nabi SAW, orang Yahudi ini mendengar desas-desus di Mekah, ada orang ngaku Nabi. Tentu dari orang-orang yang safar melakukan perjalanan, orang-orang musyrik Mekah ke Madinah, ke Yathrib. Sehingga orang-orang musyrik Mekah yang safar ke Yathrib ini terkadang menceritakan kondisi Mekah kepada orang-orang Yahudi Madinah, termasuk juga menceritakan tentang kemunculan orang yang ngaku Nabi. Lah di antara mereka ada yang kemudian menceritakan ayat-ayat yang dibacakan Nabi SAW. Lah ketika Nabi SAW kemudian membacakan ayat yang berkenaan dengan Nabi Sulaiman, di mana Al-Quran menetapkan kenabian Sulaiman, maka orang-orang Yahudi tidak terima, karena bagi mereka Sulaiman itu bukan Nabi. Orang-orang Yahudi menganggap sampai hari ini Sulaiman itu bukan Nabi, tapi Sulaiman itu tukang sihir. Karena mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada para nabi setelah dan sebelumnya. Dia bisa menundukkan angin, dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan binatang, bahkan alam jin sekalipun ditundukkan oleh Sulaiman. Bagi kita kaum muslimin itu mukjizat, tapi orang Yahudi menganggap itu sihir. Sehingga kemudian orang Yahudi tidak terima pernyataan yang mengatakan Sulaiman itu nabi. Mereka mengatakan Sulaiman itu penyihir. Dari sini turun ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafar. Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya Sulaiman tidak mengajarkan sihir, karena sihir itu kekafiran. Maka bahasanya tidaklah Sulaiman berlaku kafir. Artinya Sulaiman tidak berlaku sihir, karena sihir itu kekafiran. Lalu siapa yang mengajarkan sihir itu? Walakinna syayatina kafaru. Setan-setan itu yang mengajarkan sihir, bukan Sulaiman. Ini asbab nuzul yang pertama. Asbab nuzul yang kedua, ketika para pembesar musyrik Arab Quraisy, mereka ingin tatabbu, mencari tahu tentang akhbarun Nabi, kabar tentang kenabian Rasul SAW. Apakah dia, maksudnya Rasul itu tukang kibul, atau memang betul dia seorang Nabi? Masalahnya orang-orang musyrik Arab itu kan tidak punya maklumat kenabian sama sekali. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi ini aneh. Lain dengan orang Yahudi, memang sudah ada maklumat kenabian akan lahir Nabi akhir zaman, makanya mereka menanti-nanti. Sehingga kemunculan Nabi SAW di kota Mekah ini menggegerkan penduduk Mekah. Betul ke Nabi atau bukan Nabi? Maka sebagian pembesar musyrik datang ke Madinah bertanya kepada orang Yahudi, di tempat kami Mekah ada orang ngaku Nabi, bagaimana pendapat kami terhadap mereka? Bukankah engkau ahli kitab? Dan dia pun yang ngaku Nabi, ngaku diberikan kitab. Akhirnya kemudian orang Yahudi mengatakan, begini saja, kalau seandainya orang yang ngaku Nabi di tempatmu ini bisa menjawab soalan, benarkan kenabiannya. Kalau tidak bisa menjawab soalan, dustakan kenabiannya. Lah di antara pertanyaan yang diajarkan orang Yahudi itu macam-macam. Tanya kepada dia soal ruh, tanya kepada dia soal makanan penduduk surga, tanya kepada dia soal Raja Dzulqarnain, tanya kepada dia soal Ashabul Kahfi, tanya kepada dia soal ruh, tanya kepada dia soal sihir. Salah satu pertanyaannya, tanyakan kepada dia soal sihir. Jadi orang-orang Yahudi itu ingin menyamakan ajaran Taurat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi itu. Maksudnya Nabi SAW.
Lah salah satu yang ditanyakan, tanya kepada dia, apa itu sihir? Maka ketika orang-orang musyrik Arab berjumpa dengan Rasul, salah satu yang ditanyakan adalah sihir. Apa itu sihir? Dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, turun ayat, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengikuti apa yang dibacakan Sulaiman, dibacakan setan-setan di kerajaan Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman kafir. Setan-setan itulah yang kafir, mereka lah yang mengajarkan manusia tentang sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Kemudian dijelaskan tentang bahaya sihir. Ini diantara asbab nuzul yang paling masyhur pada ayat Al-Baqarah 102. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Bukhari dan beberapa riwayat yang lainnya dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para malaikat yang ada di langit. Ketika Allah berfirman, hatta idza fuzya an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau menurunkan wahyu, maka suaranya seperti gemerincing besi rantai yang dipukul-pukul di batu, sehingga suaranya memeki dan membuat pingsan para malaikat. Apabila seluruh para malaikat yang ada di langit pingsan, maka yang pertama kali diberikan kekuatan untuk siuman adalah Jibril. Karena Jibril itu diantara satu sifatnya adalah dzu quwwatin inda dil arsy makin. Dia punya kekuatan dibandingkan malaikat lainnya. Dia yang pertama kali siuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Jibril untuk diperintah kepada para malaikat yang ada di bawah sampai ke langit pertama. Karena ingat bahwa fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah punya kesibukan. Di bumi ini Allah punya kesibukan kepada makhluknya. Dalam satu hari itu terkadang mematikan, terkadang menghidupkan, terkadang menggersangkan, terkadang menghijaukan, terkadang menghancurkan, terkadang mendamaikan. Terkadang banyak soal persoalan di bumi, kan setiap hari ada takdir-takdir yang Allah takdirkan kepada hamba. Allah itu sibuk setiap hari. Fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Artinya banyak peristiwa dan kejadian di bumi yang Allah sudah qada dan qadarkan di Lauhil Mahfuz. Lah apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mentanfid, melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapannya, maka Allah akan perintahkan Jibril, dan Jibril akan memerintahkan para malaikat untuk mentanfid perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dari qada dan qadar yang berlaku di permukaan bumi. Maka apabila Allah sudah berfirman, maka Jibril kemudian akan turun dari mulai malaikat pemikul arsy yang paling tinggi sampai kepada malaikat-malaikat yang ada di langit pertama. Lah malaikat-malaikat yang ada di langit pertama ini bertanya kepada Jibril, ya Jibril, madza qala rabbuna? Jibril, titah perintah apa yang Allah perintahkan kepada kami? Maka Jibril akan memerinci, kamu harus begini, kamu harus begitu, tugas ini kamu, tugas itu, tugas ini. Semua malaikat sudah ada tugasnya masing-masing. Maka setelah kemudian malaikat ini bertugas, maka mereka turun ke bumi. Ada yang menumbuhkan rumput, ada yang menjadikan tumbuh buah-buahan, ada yang digersangkan, ada yang disuruh buat tsunami, ada yang disuruh buat gempa, ada yang disuruh mematikan, ada yang disuruh menghidupkan, begitu. Ya, malaikat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Lah ketika Jibril alaihi salam mewahyukan sesuatu dari Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat yang ada di langit pertama, di bawah langit pertama itu ada maqaida lis-sam'i, ada tempat-tempat curi dengar bangsa jin. Jadi jin itu
mereka akan naik dari bumi ke langit dengan cara seperti panjat pinang. Jadi mereka satu bahu ke bahu terus sampai ke langit. Ya. Kemudian mereka membuat maqaida lis-sam'i, tempat-tempat untuk mencuri dengar wahyu. Jin yang paling atas yang berada di pos itu, maka mereka akan menguping kira-kira apa yang ditugaskan Jibril dari Allah kepada para malaikat di langit pertama. Paman Jibril menugaskan kepada malaikat, nih bulan depan kamu buat tuh gempa, gitu ya. Kedengaranlah oleh Jibril, jin yang paling atas tuh, bulan depan akan terjadi gempa nih di Batam. Maka kemudian malaikat yang paling atas menghabarkan kepada malaikat yang bawah, nanti akan terjadi gempa, nanti sampai ke malaikat yang ada di bumi. Itu pun satu kalimat sudah ditambah dari jin ke jin itu menjadi 100 kalimat. Jadi satu kalimat yang benar, 99 kalimatnya dusta. Itulah jin, ya kan, menambah-nambah. Dari mulai jin yang paling atas sampai jin yang paling bawah ditambah tuh satu kalimat, yang harusnya satu kalimat saja sampai bawah jadi 100 kalimat. Jin yang paling bawah disangkanya iya saja, padahal itu dusta. Lah jin yang paling bawah ini akhirnya mereka lah yang kemudian menjual belikan dengan para normal, para dukun. Mau nggak nih ada kabar gaib? Ya, mau. Tapi jin mengatakan wani piro kan, gitu ya. Artinya nggak mungkin main free saja, harus ada harganya. Kalau kau mau bisa kufur, aku kasih berita. Kalau tidak mau kufur, aku jual ke orang lain. Dan para dukun pasti mau. Pasti mereka mau menjual iman dan Islam mereka kepada jin. Makanya mereka memberitakan apa yang mereka dengar dari langit. Masalahnya dukun sendiri tidak tahu bahwa yang diperjualkan jin kepada dia itu sesuatu kedustaan. Satu kebenaran, 99% kedustaan. Disangkanya itu sebuah kabar yang pasti. Mulailah dukun ini meramal sesuatu dari kalimat-kalimat yang dia beli dari kalangan jin, yang diambil dari pos-pos jin yang ada di langit. Akhirnya tidak sadar mereka meramal, rupanya ramalannya kebanyakan dusta dibandingkan benarnya. Ya, masalahnya dukun ini walaupun pendusta, sekali benar, yang benarnya itu yang diceritakan orang. Ustadz 99 salah, 99 benar gitu ya. Satu kesalahan, salahnya ini dibicarakan. Itulah bedanya dukun dengan ustadz nih kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa dunia perdukunan itu sangat lengket dengan kerjasama antara mereka dengan jin. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya dunia perdukunan itu tidak lepas dari kerjasama mereka dengan jin. Bahasa ulama istikhdamu syayatin. Mereka menggunakan jasa-jasa setan untuk melakukan perdukunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dunia perdukunan itu adalah musuhnya para nabi. Jadi musuh para nabi itu dukun-dukun. Anda kalau ingin tahu, cuma di zaman sekarang harusnya musuh ustad-ustad itu ya dukun harusnya. Jangan pula ustad jadi dukun kan itu, atau dukun pula jadi ustad. Mana satu yang benar? Para nabi itu musuhnya para dukun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam siapa musuhnya? Para dukun, tukang-tukang sihir Firaun itu. Bagaimana Musa berduel dengan mereka, di mana Musa menghadapi sebuah fenomena yang disebut dengan sihrut takhil. Antum tahu sihrut takhil? Sihir itu kan ada dua macam, ada yang hakiki, ada yang khayali. Yang hakiki jelas tuh, kalau ngirim santet itu bisa buat orang sakit, orang lumpuh, jantungan, stroke, mati, ya itu ya. Itu jelas, ada hakikatnya. Atau kalau dalam keluarga memisahkan suami istri, gitu ya.
Itu jelas sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah 102. Tapi ada sihir itu yang khayali. Karena Musa ini kan dikhayalkan, tukang-tukang sihir ini ngelempar apa? Lempar tali. Tali itu dilempar-lempar. Tambang-tambang itu dilempar-lempar yang sudah digunting-gunting itu semeter-semeteran itu dilempar-lempar. Tiba-tiba jadi ular. Musa terperanjat sampai dia akhirnya mundur ke belakang ketakutan. Padahal itu tambang. Inilah yang hari ini disebut dengan sihir hipnotis. Hipnotis itu bagian sihir. Karena dia bagian daripada sihru khayali, sihir hayalan. Tapi kalau dunia hipnotis dibilang sihir nggak terima, terserah Anda lah, terima nggak terima. Kita bicara agama. Hipnotis itu bagian daripada sihir dan disebut dalam istilah kita syar'i itu namanya sihru khayali, sihir hayal, hipnotis itu. Gimana tidak sihir membuat orang tidak sadar? Iya kan? Kan membuat orang tidak sadar orang hipnotis itu. Orang lagi jual beli, ya. Kemudian yang hipnotisnya kan ngerokok, asapnya sampailah ke orang yang jualan itu. Belum bayar dah minta kembali. Kembalinya banget. Bayarnya aja belum. Terhipnotis dia. Ya. Atau orang yang ke ATM, tiba-tiba ditepuk saja, tepuk gitu kan. Harusnya dia yang ambil duit, orang yang nepuk itu yang ambil duit. Kan nggak sadar kan? Orang hipnotis. Terkadang dengan tatapan tuh. Ngobrol ditatap, lemes dia. Terus suruh buka kalung, suruh buka anting, semua dibuka dia, dikasih dia. Nah, itu sama dengan dalam Islam itu ada namanya penyakit ain, tatapan mata. Ya kan, ada itu penyakit ain itu. Kalau natap saja jatuh orang itu. Jadi hipnotis itu bagian sihir. Apakah dengan media asap, apakah dengan media tatapan, apakah dengan media tepukan, ataukah dengan media macam-macam lah kan gitu ya. Kadang-kadang disuruh melihat benda, kefokusan gitu ya. Kemudian tidak sadar. Yang paling bahaya dalam hipnotis ini terkadang dijadikan oleh para misionaris untuk memurtadkan orang. Coba bayangkan, ada orang-orang susah nih, kemudian direkrut sama mereka kan, dimasukkanlah ke tempat ibadah-ibadah mereka. Nanti dihipnotis tuh, dibaptis tuh, disuruh murtad. Ini yang paling bahaya dalam dunia hipnotis ini. Kalau dia sampai kemudian dijadikan untuk memurtadkan orang, karena orang itu kan nggak sadar. Kok hipnotis nggak sadar? Suruh ngomong apa saja dia ngomong. Atau mungkin dibuat ragu-ragu ketika dia terhipnotis itu bahwa Islam itu agama yang kurang bagus, agama yang tidak hak, kemudian bisa tentang ketuhanan. Bisa saja akhirnya ragu-ragu kan, saat ketika dia tidak sadar itu. Ini bahaya. Makanya hipnotis ini masuk dalam kategori sihir khayali. Sihir khayali. Cuman masalahnya di negara kita ini, untuk melaporkan dukun ini repot karena tidak ada tersentuh pidana masalahnya. Cuma melaporkan dukun, ditolak laporan. Tapi kalau seandainya ada orang bunuh sampai mati, langsung diproses. Padahal dukun bisa membunuh, ya kan? Kenapa nggak ada buktinya? Gitu ya. Yang bunuhnya jin, nangkap jinnya gimana? Melaporkan jinnya itu, bingung polisinya. Ya. Jadi susah sekarang dukun-dukun ini susah disentuh dengan hukum masalahnya, hukum pidana ini. Kalau mencuri jelas langsung diproses. Kali lapor dukun tak ada yang diproses. Susah apa lah buktinya gitu. Apalagi nangkap yang bunuhnya nggak nampak pula katanya. Tak mungkin lah kita pakai polisi jin gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika mereka tidak tersentuh dengan hukum pidana, akhirnya mereka merajalela. Nyantai saja mereka nyihir orang gitu ya. Nyantet orang, nyakiti orang, melet orang, karena susah untuk pembuktiannya. Maka karena mereka susah kemudian disentuh oleh hukum, maka sudah seharusnya tugas para ustadz itu
mewakili tugas para nabi, bahwa dukun paranormal, tukang sihir itu adalah musuhnya para nabi. Maka kita para ustadz harus memusuhi mereka. Bahkan bukan hanya para ustadz, kewajiban setiap muslim wajib bangkit memerangi para dukun. Karena sekali lagi para dukun musuhnya para nabi. Ibrahim, siapa musuhnya? Namrud. Orang bekerja sama dengan iblis. Ya, hampir semua para nabi itu musuhnya dukun-dukun. Nabi SAW loh, musuhnya Yahudi. Yahudi itu terkenal tukang sihir. Siapa yang menyihir Nabi? Labid ibn Asam, Yahudi. 6 bulan Nabi SAW terkena sihir, ya. Sampai turun surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang diruqyahkan Jibril kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan madarat sihir. Apa madarat sihir? Madarat sihir adalah wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalimat Harut dan Marut dalam ayat ini terjadi silang pendapat siapa mereka. Ada yang berpendapat Harut dan Marut itu 2 malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk ditugaskan mengajarkan sihir. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menugaskan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir, itu bukan berarti Harut dan Marut mengajarkan sihir betulan, tidak. Ini sebagai ibtila. Ibtila itu ujian kepada manusia. Apakah dia mau mempertahankan tauhid ataukah kufur? Manusia kan harus diuji. Betul tak keimanannya? Makanya Harut dan Marut mengatakan fala innama nahnu fitnah fala takfur. Saya ini fitnah saja, ujian bagi kalian, jangan kalian kufur. Ya. Jadi malaikat Harut dan Marut ini mengajarkan sihir hanya untuk ibtila saja. Ibtila itu maksudnya ketika manusia belajar sihir kepada Harut dan Marut bukan untuk diamalkan, bukan, hanya sebagai pengetahuan supaya tahu bahwa ini adalah perbuatan setan, tidak boleh dilakukan. Seperti penyair Arab mengatakan, araftu syarrana li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Kata penyair Arab, aku mempelajari keburukan bukan untuk diamalkan, tetapi aku mempelajari keburukan itu supaya mudah ditinggalkan. Karena orang yang tidak mengenal mana baik mana buruk itu pasti terjerumus kepada keduanya. Makanya ketika kita mempelajari tauhid, pelajari syirik juga. Ketika mempelajari sunnah, pelajari bid'ah juga. Ketika mempelajari ketaatan, pelajari maksiat juga. Tetapi bukan untuk diamalkan kesyirikan, bid'ah dan maksiat itu biar mudah ditinggalkan. Kita membahas tentang syirik dan macam-macamnya, bahaya syirik dan akibatnya. Bukan kita ingin mengamalkan syirik supaya kita tahu oh ini syirik, nggak boleh, kan itu maksudnya. Lah, Harut dan Marut mengajarkan sihir itu seperti itu maksudnya, hanya sebagai pengetahuan supaya orang tidak mengamalkan sihir dan orang tahu sihir ini adalah perbuatan setan, itu saja. Tapi apa yang terjadi? Sebagian orang Yahudi ada yang mau mempelajari di Babil, ada juga yang tidak mau mempelajari. Ini satu pendapat, ya. Karena ketika Harut dan Marut diturunkan itu setelah kejadian Sulaiman meninggal. Jadi sebelum Sulaiman diutus itu, negeri Babylon itu adalah negeri yang penuh dengan gudang kesyirikan, gudang sihir, gudang perdukunan. Di mana-mana sihir, di mana-mana dunia perdukunan, bobo paranormal itu menyebar luas merajalela di negeri Babil. Makanya diutus kepada mereka seorang nabi dan raja, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, untuk memberantas dunia seperti itu. Dan betul Sulaiman berhasil memberantas dunia perdukunan dan sihir dengan mengambil semua kitab-kitab sihir dan meletakkan di bawah singgasananya. Kemudian mengancam siapa yang mengambil buku ini maka ku bunuh dia, dan kalau dari kalangan syaitan maka dia terbakar.
Maka selama Sulaiman berkuasa tidak ada tukang sihir, semua tunduk, karena jinnya aja tunduk. Ya. Baru Sulaiman meninggal dunia, generasi terbaiknya meninggal. Setelah itu kemudian manusia mulai tergoncang akidahnya. Ya, kemudian Harut dan Marut diturunkan untuk menguji manusia. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi manusia, namanya Harut dan Marut. Saking solehnya, maka keduanya disebut malakaini, dua malaikat. Saking solehnya sampai disejajarkan dengan dua malaikat. Jadi ketika kemudian iblis ini mengetahui Sulaiman meninggal dunia, dia ingin mengambil buku-buku sihir yang ada di bawah singgasananya itu, tapi kan tak bisa karena sudah dikutuk. Dan Sulaiman sudah mengatakan siapa yang ambil dan dia kalangan jin pasti terbakar, nggak berani. Akhirnya iblis ini dengan gayanya mencari orang yang bisa mengambil buku itu. Dicarinya Harut dan Marut. Harut Marut orang soleh. Kemudian pura-pura mengatakan, Harut ya Marut, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang kesaktian Sulaiman? Tidak bilang sihir, tentang kesaktian Sulaiman. Kenapa Sulaiman bisa menundukkan angin, bisa menundukkan jin, bisa menundukkan ini itu? Maukah ku habarkan? Kata Harut dan Marut, kenapa tidak kau saja? Kata iblis, tidak mungkin lah, bagusnya dirimu. Akhirnya ditunjukkan kemana? Ke bawah singgasana Sulaiman. Rupanya isinya kotak sihir semuanya. Dipelajarilah oleh Harut dan Marut. Mereka tidak tahu itu sihir. Kemudian akhirnya manusia banyak yang datang kepada Harut dan Marut. Rupanya Harut dan Marut sudah paham setelah selesai mempelajari kitab-kitab itu bahwa ini kitab sihir. Maka Harut dan Marut mengatakan kepada manusia, saya tidak akan mengajarkan ini kepada kalian karena takut kekufuran. Tapi kalau hanya sekedar pengetahuan saja saya ajarkan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini ada juga penafsiran seperti itu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian sebagian orang-orang Yahudi, mereka nekat belajar, kemudian nekat menyebarkan. Akhirnya mereka lah orang yang pertama menyebar sihir sejak zaman runtuhnya kerajaan Sulaiman sampai zaman Nabi SAW, bahkan sampai hari ini. Dan itu diikuti oleh kaum muslimin, belajar kepada mereka. Kata Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, maksudnya Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun kalau mereka masuk ke liang biawak padang pasir sekalipun kau ikut di belakangnya, termasuk ilmu sihir. Bahkan herannya dunia Islam, terutama di negeri kita ini, kebanyakan para pelakunya Muslim, ya kan, bukan Yahudi. Karena Yahudi kan sedikit di negeri kita ini. Kebanyakan orang Islam tuh yang melakukan praktik sihir itu. Cuman repotnya, yang membuat orang terkecoh ini karena para pelakunya tidak seperti dukun tempo dulu. Kalau dukun tempo dulu kan jelas mana dukun mana ustadz. Ya kan, kalau dulu, karena dukun zaman dulu itu biasanya tinggal di perbatasan-perbatasan desa, di lereng-lereng, di bukit-bukit, di hutan-hutan, rumahnya pun gubuk, kadang ada tengkoraknya, kadang ada menyannya, orang takut mau datang. Ya. Sekarang udah nggak laku, jadi dukun udah turun gunung, ya kan? Bahkan lebih penampilannya lebih ustadz dibandingkan ustadz lagi, jubahnya berlapis-lapis, ya kan? Sorbannya sampai terjulur ke tanah kadang-kadang, pakai tongkat wali, ya, pakai tasbih karomah, pakai sholawat, pakai takbir. Kesannya pimpinan pesantren, disodorkan Quran suruh baca tak bisa baca, disodorkan kitab gundul suruh baca tak bunyi, tapi kalau mantra paling hafal. Manusia dibodohi dengan istilah mereka kiai-kiai, ustad-ustad yang jebolan luar negeri, yang mereka hafal semua bab-bab agama,
tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Tidak bisa. Ustaz-ustaz yang sudah S1, S2, doktor, profesor loh, jurusan hadis, jurusan fikih, jurusan apa coba kan, tetap saja ditonjok sakit. Ya, tak ada dia mental-mental yang nonjok tuh, tetap saja ditusuk ya kena, dibakar ya kebakar. Ini orang yang gak jelas mondoknya, baca Quran saja belum pernah dites, macam mana baca kitabnya, ditanya hukum fikih disangganya ndak jelas, tapi kemampuan karomahnya luar biasa. Luar biasa, dia bisa nonjok orang mental kan ya, ditusuk loh, nggak bisa, sampai dilawan 10 orang mental yang 10 orang itu. Kalau ilmu ini dikuasai para sahabat Nabi, tidak ada perang itu kalah ceritanya. Aneh ya, bagi saya ini aneh, kenapa Pak Ustadz-Ustadz yang ilmunya tinggi-tinggi dalam agama kok tidak bisa melakukan seperti ini? Orang-orang yang kayak gini bisa melakukannya. Persis seperti apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, kalau engkau melihat ada seseorang yang berpenampilan agama, mampu berjalan di air, mampu terbang di atas langit, maka lihat amalannya. Kata Imam Syafi'i, kalau amalannya mencocoki Al-Quran dan Sunnah berarti wali-wali Allah, kalau tidak berarti wali syaitan. Wali-wali syaitan. Coba bayangkan, kita lihat para kiai-kiai itu ya di Jawa yang mondoknya lama-lama, punya pesantren gede-gede, adapun karomah-karomahnya yang seperti mereka kan itu ya, bisa dia makan beling, makan paku, makan kawat, semua dimakan. Dimakan dia makan pondasi bangunan, bisa dia makan kebal bacok, kebal bakar, kebal beling, semua kebal. Yang herannya sok tahu yang gaib, sampai ada cerita ada dukun kelahi sama istrinya. Karena kelahi cekcok, istrinya kabur. Sudah 1 bulan baliklah istrinya ini. Kata suaminya, lu dari mana aja? Gua cari tak ketemu katanya. Mak, dukun ini tak tahu yang gaib. Ngapain lah ngomong sama istrinya kayak gitu? Kalau dia tidak tahu yang gaib atau sok tahu yang gaib, nggak perlu dia ngomong gitu sama istrinya kan? Dari mana saja kamu? Ku cari ketemu. Berarti ini dukun abal-abal, dukun cabul. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena mereka itu hakikatnya tidak tahu yang gaib. Mereka itu para pendusta. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sudah jam 6. Nah, ini diantara faedah daripada surah Al-Baqarah ayat 102. Sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.